Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Khadijah Ahmad dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik. Saya akan membahas atau berbicara tentang advokasi. Sebelum itu, apakah definisi dari advokasi itu sendiri? Menurut Edi Suharto dalam makalahnya yang berjudul Filosofi dan Peran Advokasi dalam Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat tahun 2006, menuliskan bahwa istilah advokasi sangat lekat dengan profesi hukum. Sedangkan menurut bahasa Belanda, advokat atau advocator berarti pengacara atau pembela. Karenanya, tidak heran jika advokasi sering diartikan sebagai kegiatan pembela kasus atau pembela di pengadilan. Dalam bahasa Inggris, to advocate tidak hanya berarti to defend, membela, melainkan pula promote, mengemukakan atau memajukan. To create, menciptakan, dan to change, melakukan perubahan. Sedangkan menurut Abdul Hakim Nusantara dalam buku Pedoman Advokasi tahun 2005 mengutip Webster New Collegiate Dictionary memberikan pengertian advokasi sebagai tindakan atau proses untuk membela atau memberikan dukungan. Dalam makna, memberikan pembelaan atau dukungan kepada kelompok masyarakat yang lemah digantikan oleh individu, kelompok, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi rakyat yang mempunyai kepedulian terhadap masalah-masalah hak asasi manusia atau HAM, lingkungan hidup, kemiskinan, dan berbagai bentuk ketidakadilan. Di sisi lain, bahwa advokasi itu paling baik didefinisikan secara kontekstual dan dalam menyusun definisi-definisi, kelompok-kelompok perlu menilai keadaan dan konteks mereka sendiri. Pada saat-saat tertentu, advokasi itu dapat didefinisikan lebih sebagai proses melobi yang terfokus untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan secara langsung. Dalam situasi lain, advokasi boleh jadi menekankan pada proses pendidikan dan pemberdayaan yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat agar mereka dapat menjadi pembela-pembela yang lebih efektif dan membangun organisasi akar rumput yang lebih kuat. Selain itu, definisi advokasi itu sendiri juga ada, yaitu upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut. Advokasi juga dukungan terhadap suatu permasalahan dan yang mengajak lainnya untuk mendukungnya, yaitu proses berkesinambungan yang bertujuan pada perubahan sikap, tindakan, kebijakan, dan perundangan dengan memengaruhi orang dan organisasi yang memiliki kekuasaan. Sistem dan struktur pada tingkat-tingkat yang berbeda untuk kebaikan masyarakat yang terkena dampak oleh masalah atau isu-isu tersebut. Bentuk dan jenis-jenis advokasi: yang pertama, bantuan hukum, penyuluhan hukum, pemberdayaan hukum, pendampingan masyarakat terhadap kebijakan, advokasi kebijakan. Litigasi adalah advokasi yang dilakukan melalui jalur pengadilan, penegakan norma hukum, dan menjunjung tinggi keadilan. Non-litigasi adalah advokasi di luar pengadilan oleh lembaga atau seseorang melalui proses negosiasi atau pendampingan terhadap suatu masalah. Sedangkan menurut Servo Horjesi tahun 2000,
Du Bois dan Milley tahun 2005, advokasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama, advokasi kasus. Adalah kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Alasannya, terjadi diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis, atau kelompok profesional terhadap klien dan klien sendiri tidak mampu merespons situasi tersebut dengan baik. Pekerja sosial berbicara, berargumentasi, dan bernegosiasi atas nama klien individu. Karenanya, advokasi sering disebut pula sebagai advokasi klien, client advocacy. Yang kedua, advokasi kelas. Menunjukkan kepada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau kelompok orang yang menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan. Fokus advokasi kelas adalah mempengaruhi atau melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal maupun nasional. Advokasi kelas melibatkan proses-proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah yang berkuasa. Pekerja sosial biasanya tidak bertindak sebagai perwakilan sebuah organisasi, bukan sebagai seorang praktis mandiri. Advokasi kelas umumnya dilakukan melalui koalisi kelompok dan organisasi lain yang memiliki agenda sejalan. Tujuan advokasi. Secara umum, tujuan advokasi adalah untuk menyelesaikan sengketa antara orang dan kelompok. Jadi, kegiatan advokasi sangat terkait dengan hukum. Advokasi ini dapat muncul di berbagai tingkatan, mulai dari lokal, nasional, sampai internasional, yang tentu saja dengan berbagai isu yang berkaitan dengan advokasi juga bertujuan untuk memerangi penyelesaian masalah yang terjadi. Kesadaran masyarakat akan advokasi dan perangkat hukum di dalamnya dapat membantu memecahkan masalah serius dalam masyarakat. Selanjutnya, proses atau langkah dasar advokasi. Yang pertama, tentukan isu strategis dari sebuah masalah. Advokasi harus memiliki fokus yang jelas. Akan sangat sulit jika advokasi memiliki fokus masalah yang tidak memiliki skala prioritas. Contoh untuk masalah kesejahteraan petani, para serikat tani ini di suatu desa menuntut pemerintah untuk menurunkan harga pupuk. Karena dengan tingginya harga pupuk, para petani hanya mampu membeli sedikit pupuk yang berakibat pada buruknya kesuburan padi. Yang kedua, pengumpulan data. Data adalah elemen yang sangat penting karena data diyakini adalah sebuah fakta yang nyata. Data yang diperoleh pun harus menunjukkan komparasi atau perbandingan angka dari tahun ke tahun. Contohnya, Serikat Tani menunjukkan data bahwa dalam 5 tahun terakhir, harga pupuk selalu naik setiap tahunnya. Tunjukkan jangka angka konsumsi pupuk petani dalam 5 tahun terakhir. Yang ketiga, buatlah sekutu dengan organisasi yang memiliki kepentingan yang sama. Sekutu atau aliansi adalah elemen advokasi yang mampu menahan sumber daya massa dari advokasi. Tidak bisa dipungkiri, massa yang banyak akan membuat media tertarik untuk meliput. Massa yang banyak setidaknya juga akan membuat gentar lawan. Yang keempat, lembaga isu dan kampanye massa. Lemparkan isu bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu aksi pencerdasan membuat proses conference di media massa dan menyebarkan selebaran yang berisi tuntutan advokasi adalah beberapa cara yang bisa digunakan untuk melempar isu ke masyarakat. Yang kelima, lobby dan pendekatan dengan mengambil keputusan. Setelah power massa sudah sangat masif dalam penyebaran isu, maka sudah saatnya bangun komunikasi dengan pengambilan keputusan di pemerintahan atau perusahaan. Komunikasi yang bersifat politis
diharapkan dapat merubah sistem atau kebijakan yang pada akhir dapat menuntaskan tujuan advokasi itu sendiri. Yang keenam, kontak media massa. Setelah jaga komunikasi yang baik dengan media massa, karena media massa adalah kunci utama bagi advokasi untuk dapat diinformasikan sejarah makar kepada masyarakat. Yang ketujuh, demonstrasi. Demonstrasi adalah jalan terakhir dari sebuah advokasi yang tidak juga dapat merubah kebijakan, seperti yang dikatakan di atas. Dengan kekuatan massa yang banyak, media tidak akan segan-segan untuk meliput dan sang pengambil keputusan secara tidak langsung akan sedikit gentar. Ini adalah hukum alam. Yang kedelapan, lakukan evaluasi. Advokasi tidak selalu berhasil merubah suatu kebijakan. Jika gagal dalam advokasi, lakukan evaluasi untuk menentukan langkah apa lagi yang akan diambil untuk merubah kebijakan. Jika advokasi berhasil, tetap lakukan evaluasi, karena sesungguhnya evaluasi tidak hanya bertujuan untuk membahas kesalahan, tapi juga menjaga suhu kemenangan. Sasaran advokasi itu sendiri ada beberapa, yaitu kelompok tertindas, kemudian kalangan bawah, minoritas, korban kebijakan, kelompok difabel, dan kelompok rentan lainnya. Strategi advokasi yaitu yang pertama, pendidikan masyarakat, yang kedua, pengorganisasian, yang ketiga, aksi massa, yang keempat, kampanye, yang kelima, riset, penelitian, dan investigasi, yang keenam, mediasi, yang ketujuh, press release, yang kedelapan, konferensi pers, yang kesembilan, lobby ke lembaga terkait, yang ke-10 membuat policy paper, yang ke-9 melibatkan jaringan, dan lain-lain. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan tentang advokasi. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.